Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 dari TPB 8. Kali ini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Untuk tugas besar mata kuliah LHS yaitu analisis fishbone pada permasalahan di Sumatera. Permasalahan yang kami ambil adalah pencemaran lingkungan akibat penambangan timah ilegal di Bangka Belitung. Sebelum lanjut ke video yang lebih dalam, di sini saya mewakili kelompok dalam memperkenalkan diri dengan saya sendiri, Muhammad Aura Syauki dari Prodi Teknik Elektro dengan NIM 122130069. Yang kedua, Christine Oktaviana Haryanja dari Prodi Teknik Elektro dengan NIM 122130068. Yang ketiga, ada Luis Rehulina Genting Suka dari Prodi Teknik Biomedis dengan NIM 122430076. Yang keempat, Farajoy Caroline Baer Tobing dari Prodi Teknik Biomedis dengan NIM 122430075. Yang kelima, Stephen Yoga Maliel Simamora dari Prodi Teknik Elektro dengan NIM 122130071. Dan yang terakhir, Muhammad Syamsul Hadi Saputra dari Prodi Teknik Elektro dengan NIM 122130080. Di sini saya akan menjelaskan sedikit arti tentang 5M ditambah 2T ditambah 1I. Yang pertama, man yang berarti manusia. Yang kedua, method yang berarti metode. Yang ketiga, material yang berarti bahan. Yang keempat, market yang berarti pasar. Yang kelima, money yang berarti uang. Yang keenam, time yang berarti waktu. Yang ketujuh, teknologi yang berarti teknologi. Yang kedelapan, information yang berarti informasi. Latar belakang dari masalah pencemaran lingkungan akibat penambangan timah ilegal di Bangka Belitung. Kegiatan pertambangan timah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sudah berlangsung sejak lama, mulai dari tahun 1733 hingga saat ini. Oleh sebab itu, timah telah menjadi sumber perekonomian masyarakat Bangka Belitung. Sebanyak kurang lebih 88,83% dari total ekspor timah Januari hingga Juli 2022 telah berkontribusi besar pada produk domestik regional bruto atau PDRB dan serapan tenaga kerja Bangka Belitung. Tetapi ada beberapa problematika industri pertambangan timah di Bangka Belitung, antara lain daya dukung lingkungan, tumpang tindih pemanfaatan ruang, penambangan tanpa izin atau PTI, dan tata niaga, serta adanya wacana larangan ekspor logam timah pada tahun 2023. Terkait PTI, Amir mengatakan setidaknya ada 3 alasan mengapa kegiatan pertambangan harus berizin. Pertama, keselamatan masyarakat. Kedua, kerusakan lingkungan. Dan ketiga, kerugian negara. Di sini saya akan menjelaskan tentang M1 atau man. Penyebab pertamanya adalah akibat keserakahan manusia dalam mengambil SDA dari pertambangan timah di Bangka Belitung. Lalu penyebab keduanya adalah para penambang membuang limbah sisa penambangan secara sembarangan, baik ke sungai maupun tanah dan tempat lainnya. Lalu penyebab ketiganya yaitu konflik yang terjadi antara penambang timah ilegal dengan masyarakat setempat yang semakin meluas dan berdampak bagi keadaan lingkungan Bangka Belitung. Lalu penyebab keempat ialah penambangan timah ilegal yang tidak hanya berdampak bagi bentang alam, tapi juga dengan RZWP3K. Lalu saya akan menjelaskan M2 atau metode, yaitu yang pertama, kurangnya SDM masyarakat tentang akibat dari penambangan ilegal. Lalu penyebab kedua, kurangnya perhatian pemerintah terhadap resiko penambangan liar di Bangka Belitung dan tidak ada sanksi yang tegas terhadap penambangan liar. Lalu penyebab ketiga, banyaknya taling atau limbah sisa tambang pada penambangan timah dengan metode kapal isap produksi di lepas pantai yang dapat menyebabkan pencemaran lingkungan. M3. Material. Kegiatan tambang yang merajalela di Bangka Belitung menyebabkan lahan semakin kritis. Kurangnya alat untuk memperbaiki lahan bekas tambang timah. Minimnya ketersediaan mesin dalam pembangunan tambang timah. M4. Market.
Kurangnya penataan tambang yang menyebabkan terjadinya penambangan ilegal oleh masyarakat. Keterlambatan usulan WPR yang merupakan tempat dilakukan kegiatan usaha pertambangan rakyat sehingga menyebabkan kegiatan penambangan ilegal yang merusak lingkungan. Kurangnya perhatian pemerintah terhadap ekspor dan impor timah ilegal. Oke, selanjutnya ada M5 atau MAMI. Yang pertama yaitu menurunnya realisasi penerimaan pajak dikarenakan pengaruh dari tax amnesty. Nah, yang kedua ada kurangnya dana dari pemerintah dalam mengelola penambangan timah sehingga berpengaruh terhadap timah dan juga lingkungan di sekitarnya. Berikutnya ada T1 time. Yang pertama yaitu waktu dalam kegiatan menambang terlalu lama, yaitu 24 jam dalam sehari, yang berdampak pada tiling yang terbuang sembarangan. Yang kedua, beberapa waktu lalu menyatakan penambangan timah di perairan Teluk Kelabat tidak hanya merusak lingkungan, tapi juga bertentangan dengan RZWP 3K yang menyatakan bahwa Teluk Kelabat dikhususkan sebagai kawasan budidaya tangkap, perikanan, pelabuhan, dan juga pariwisata, sehingga tidak ada ruang untuk pertambangan. T2 teknologi. Yang pertama, kurangnya teknologi yang berguna untuk menanggulangi potensi kerusakan lingkungan akibat penambangan. Yang kedua, pemakaian teknologi yang berlebihan menyebabkan banyaknya emisi karbo yang keluar. I1 information. Yang pertama, minimnya informasi tentang kegiatan penambangan yang menyebabkan konflik antara penambang dan masyarakat sekitar. Yang kedua, kurangnya pengetahuan masyarakat tentang dampak tailing atau limbah penambangan yang dapat merusak lingkungan. Yang ketiga, tidak adanya pengarahan untuk masyarakat sekitar dalam mengelola limbah sisa penambangan.